Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Ibu Aini Rizkoh dalam video Bu Aini bercerita. Kali ini Bu Aini membawa buku cerita apa ya? Tentu anak-anak semakin penasaran ya, karena judul yang dibawa Bu Aini hari ini sangat menarik. Nah, anak-anak harus menyimak cerita ini sampai selesai ya, agar anak-anak dapat memetik hikmah dari cerita yang sudah dibacakan oleh Bu Aini. Si Pejuang Air. Nah, buku ini ditulis oleh Ervina Hasibuan dengan ilustrator Clara Mengko. Yuk kita simak bersama ya. Si Pejuang Air. Nessa dan keluarganya belum lama tinggal di timur Sumba, di desa Palindi, Tanah Bara. Di sini saat musim kering seperti ini, air susah didapatkan. Hari itu Mama tampak berbaring. Apa Mama sakit? Nessa cepat-cepat hendak memasak air. Hah, air tinggal sedikit. Bagaimana kami akan makan dan minum nanti? Biasanya Mama yang selalu mengambil air. Aku akan ambil air, Mama. Sesaat Nessa ragu. Mereka belum lama tinggal di desa ini. Nessa belum tahu letak sumber air itu. Namun, kalau dia tidak pergi, Ambu, pergi ambil air. Terdengar suara Kak Ambu, tetangganya. Segera Nessa menghampiri Ambu. Kakak, aku boleh ikut ambil air? Adik, kamu kuat jalan jauh ke bukit. Ambu terdengar kurang yakin. Aku mau, Kakak. Nessa cepat-cepat mengambil jerigen. Duh, di mana pula tutup jerigen ini? Kamu yakin bisa pergi? Kamu tahu di mana tempatnya? Tanya Mama. Aku ikut Kakak Ambu, Mama. Tak lama kemudian, Nessa dan teman-temannya berjalan bersama-sama. Mereka berharap bisa mengambil air bersih. Tanah keras berbatu-batu, jalan menanjak dan menurun. Mereka berjalan cukup lama di tengah terik matahari yang menyengat. Nessa sungguh kepanasan. Di mana tempat air itu?
Nessa sudah lelah berjalan. Jauh sekali tempat air itu. Aduh, sandalku! Tunggu kakak. Nessa tidak menduga perjalanan ini begitu panjang. Kakak, masih jauh kah? Sudah dekat, adik. Dekat? Mengapa kita belum sampai dari tadi? Sabar, adik. Hujan sudah lama tidak turun. Tempat yang masih ada air tidak jauh lagi, kata Kak Ambu. Langkah Nessa mulai melambat. Tahu-tahu Kak Ambu sudah jauh di depan. Nessa terpaksa berlari agar tidak ketinggalan. Tak lama kemudian terdengar teman-teman bersorak, "Hore! Sumber air sudah dekat." Sampai ternyata masih harus turun lagi lewat batu-batu yang tajam. Hampir saja Nessa terpeleset. Batu-batu ini juga membuat kakinya sakit. Akhirnya sampai. Keringat dan panas kini berganti kesegaran. "Ayo kita isi jerigen," seru Kak Ambu. Nah, jerigen sudah penuh. Ya, air ini cukup untuk esok. Berat juga ya. Saatnya pulang. Mereka kembali harus melewati jalan berbatu itu. Oh, mengapa sesusah ini untuk mengambil air? Tiba-tiba, aduh, air tumpah. Nessa meringis kesakitan. Air di jerigen Nessa tinggal sedikit. Bagaimana air ini bisa membantu Mama? "Adik, kamu mau airku?" tanya Ambu. Banyak orang tinggal di rumah kakak Ambu. Kak Ambu pasti perlu banyak air. Nessa memandang teman-temannya. Kalau mereka bisa, Nessa pasti juga bisa. "Kakak, aku turun ambil air lagi." "Aku mau berjuang mengambil air. Aku harus bantu Mama. Aku harus bisa."
Nesa agak tertinggal dari teman-temannya, tapi tidak apa-apa. Nesa sudah mengenal jalan pulang. Sebelum matahari terbenam, Nesa tiba di rumah. Mama, Mama, lihat, aku sudah bisa ambil air ke bukit. Aku senang jadi pejuang air hari ini, Mama. Nah, akhirnya Nesa sudah pulang membawa air di jerigen. Dan mamanya sangat senang dan bangga dengan Nesya. Nah, adik-adik semuanya, ceritanya sangat luar biasa kan ya? Cerita ini mengisahkan keadaan anak-anak di Pulau Sumba yang biasa disebut negeri seribu bukit. Kekurangan air bersih sering terjadi di Sumba. Pada musim kemarau panjang, tanah menjadi kering. Orang-orang, termasuk anak-anak, harus berjalan berkilo-kilometer untuk mencari air bersih. Nesa dan Ambu adalah sebagian dari anak-anak perempuan Sumba yang harus terus berjuang untuk mendapatkan air. Jalan setapak, tanjakan, turunan, tanah berbatu-batu, serta terik matahari adalah bagian dari perjalanan yang biasa mereka tempuh. Semua dilakukan demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anakku semuanya, marilah kita bersyukur apabila di rumah kita, di sekitar kita banyak sekali sumber air bersih. Namun kita harus juga ingat, kita harus hemat air dan terus menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anakku semuanya, tetap rajin belajar, tetap rajin membaca, dan terus berjuang. Jangan pernah putus asa. Semua anak-anak hebat ya. Dan anak-anak tentu dapat terus berjuang mencapai cita-cita setinggi langit. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak Bu Aini cerita pada hari ini. Semoga anak-anak terus sehat dan semangat. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video Bu Aini bercerita selanjutnya yang tentu lebih menarik dan banyak hikmah yang bisa kita petik. Terima kasih.